Shalom umat Allah yang terkasih dalam Kristus. Jumpa lagi dalam Sabda Iman Katolik edisi Minggu 13 Oktober 2024, hari Minggu Pekan Biasa ke-28. Hari ini kita akan mendengarkan Sabda Tuhan dari Injil Markus bab 10 ayat 17 sampai 30. Marilah kita menandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Yesus berangkat untuk meneruskan perjalanannya. Maka datanglah seorang berlari-lari mendapatkan dia, dan sambil berlutut di hadapannya ia bertanya, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengurangi hak orang, hormatilah ayahmu dan ibumu." Lalu kata orang itu kepadanya, "Guru, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku." Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya, lalu berkata kepadanya, "Hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, jualah apa yang kau miliki dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Mendengar perkataan itu ia menjadi kecewa lalu pergi dengan sedih sebab banyak hartanya. Lalu Yesus memandang murid-muridnya di sekelilingnya dan berkata kepada mereka, "Alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah." Murid-muridnya tercengang mendengar perkataannya itu. Tetapi Yesus menyambung lagi, "Anak-anakku, alangkah sukarnya masuk ke dalam kerajaan Allah. Lebih mudah seekor unta melewati lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah." Mereka makin gempar dan berkata seorang kepada yang lain, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Yesus memandang mereka dan berkata, "Bagi manusia hal itu tidak mungkin, tetapi bukan demikian bagi Allah. Sebab segala sesuatu adalah mungkin bagi Allah." Berkatalah Petrus kepada Yesus, "Kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikuti Engkau." Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena aku dan karena Injil meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, ibunya atau bapaknya, anak-anaknya atau ladangnya, orang itu sekarang pada masa ini juga akan menerima kembali 100 kali lipat. Rumah, saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak, dan ladang, sekalipun disertai berbagai penganiayaan, dan pada zaman yang akan datang ia akan menerima hidup yang kekal." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Umat Allah yang terkasih dalam Kristus, selamat pagi dan berkah dalam. Hidup adalah sebuah pilihan. Pilihan di masa lampau menentukan hidup di masa kini. Sementara pilihan di masa kini menentukan hidup di masa depan. Karena ada banyak pilihan, orang harus memilih yang utama dalam kehidupannya. Maka yang menjadi pertanyaan, pilihan mana yang membuat hidupku semakin berarti? Itulah dasar pertanyaan yang perlu diajukan kalau hendak memilih
sesuatu yang utama, yang terpenting, tetap dan mempengaruhi masa depan. Dalam bacaan pertama dikatakan, bagi penulis kebijaksanaan yang utama adalah kebijaksanaan. Sedangkan dalam bacaan Injil dari Injil Markus dikatakan, bagi anak muda yang utama adalah kehidupan kekal. Maka yang menjadi pertanyaannya adalah bagaimana yang utama itu dapat diperoleh. Dalam Injil dikatakan, pergilah, jualah apa yang kau miliki, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Orang muda tersebut menginginkan kehidupan kekal. Sementara Yesus menunjukkan syarat-syaratnya. Dan orang muda tersebut diminta untuk menjual hartanya dan membagikannya kepada orang-orang miskin. Yesus menuntut ada pengorbanan. Demikianlah setiap pilihan membutuhkan kerelaan hati dan pengorbanan dengan ikhlas. Umat Allah yang terkasih dalam Kristus, melalui peristiwa pada hari ini, seorang anak muda yang menginginkan kehidupan kekal adalah menjadi yang utama bagi dirinya. Dan Yesus menawarkan bagaimana untuk mencari kehidupan kekal tersebut, yaitu dengan pengorbanan. Maka kita pun juga diajak oleh Yesus untuk mengorbankan apa yang kita miliki untuk karya keselamatan Allah itu sendiri. Tentunya dibutuhkan kerelaan hati kita agar kita mendapatkan kehidupan kekal. Semoga kita dapat menjalankannya, dan tentunya dengan pengorbanan kita mendapatkan kehidupan kekal. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.